Oke, what's up guys? Nah, kali ini gue bakal menceritakan sebuah film yang berjudul Jennifer Body yang dirilis tahun 2009 lalu. Nah, film ini sendiri bakal menceritakan dua orang sahabat yang salah satu di antara mereka bertingkah aneh. Oke, mungkin gak bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. I think I get more letters than Santa Claus, Zac Efron, and Dr. Phil combined. Di awal film kita bakal perlihatkan seorang wanita yang sangatlah cantik. Dia bernama Cindy. Nah, Cindy ini ditahan di rumah sakit jiwa karena dia memiliki masalah mental dan juga cepat emosi. Welcome to the Mental Olympics. Selama di rumah sakit jiwa, Cindy juga kerap sekali melukai para perawat dan penjaga yang ada di sana, sehingga dirinya ini sering sekali dimasukkan ke ruang isolasi. But after the killings began, I started. Lalu di sini kita bakal diperlihatkan di mana Cindy ini sebelum dirinya dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu. Nah, Cindy ini adalah seorang wanita kutu buku yang sangatlah pintar. Tapi di sini Cindy juga sering sekali dianggap sebagai wanita yang aneh oleh teman-teman sekolahnya. Jennifer and my boyfriend Chip were completely normal people. Nah, Cindy tinggal di sebuah kota kecil yang bernama David Skettle. Dia juga memiliki seorang pacar yang bernama si Chip. Dan dia juga punya sahabat yang bernama si Jennifer. Nah, si Jennifer ini adalah seorang wanita yang sangatlah cantik dan juga punya body yang sangat genjotable. Nah, si Jennifer sama Cindy ini telah bersahabat sejak mereka kecil. Mereka ini udah seperti saudara kandung, sehingga sebagian teman-teman sekolah mereka menganggap kalau mereka berdua ini adalah pasangan lesbi. Lalu suatu hari, si Jennifer mengajak Cindy ke sebuah bar, yang mana bar itu bernama Melodyland. Nah, di mana di tempat itu akan tampil band favorit dari si Jennifer. Sticker toilet. Malamnya mereka berdua akhirnya sampai di bar itu, dan terlihat mereka berdua ini mengobrol dengan vokalis band itu. Lalu saat si Jennifer pergi untuk mengambil minum, di sini Cindy mendengar percakapan dari anggota band itu, yang mana mereka ini mengatakan bahwa si Jennifer sudah tidak perawan. Dan di sini Cindy yang mendengar hal itu seketika langsung emosi dan langsung menghampiri anggota band itu, dan dia pun mengatakan bahwa si Jennifer masih perawan. Lalu setelah si Jennifer datang, Cindy lalu mengatakan kepadanya bahwa anggota band itu adalah orang-orang yang jahat. Kemudian singkat cerita, konser pun berlangsung. Di sini terlihat semuanya berjalan normal. Dan di sini terlihat juga si Jennifer sangatlah senang karena dapat melihat band itu secara langsung. Tapi di sini tiba-tiba Cindy melihat ada api yang muncul di atas panggung dan membuat Cindy dan si Jennifer langsung pergi keluar dari bar itu. Lalu sampainya di luar, mereka berdua akhirnya dihampiri oleh vokalis band itu, yang mana mengajak si Jennifer untuk masuk ke dalam mobil. Dan di sini Cindy berusaha untuk menghalangi sahabatnya itu agar dia tidak pergi. Namun si Jennifer yang sudah ngefans sama band itu, dia pun tetap kekeh untuk pergi bersama band itu. Dan di sini si Jennifer pun mengatakan agar Cindy ini diam dan jangan ikut campur urusannya.
Di sini Cindy pun sangatlah khawatir dengan si Jennifer itu karena dia merasa bahwa Ben itu bukanlah orang yang baik. Kemudian sesampainya di rumah, Cindy kemudian menelpon pacarnya yang bernama si Chip. Dia pun mengatakan tentang kejadian kebakaran di bar tadi, dan dia juga bercerita kalau si Jennifer telah pergi bersama vokalis band itu. Dan hal itu membuatnya sangatlah marah dan juga khawatir. Lalu di sini tiba-tiba terdengar suara orang yang datang ke rumah Cindy. Dan di sini Cindy yang ketakutan kemudian mengecek siapa yang datang itu. Probably nothing. Look, I'll call you later. Dan ya, ternyata itu si Jennifer. Tapi di sini Cindy ini merasa ada yang aneh dengan si Jennifer ini. Karena tubuh si Jennifer dipenuhi dengan darah dan wajahnya juga terlihat sangatlah pucat. Lalu saat di dalam rumah, si Jennifer juga terlihat memakan daging mentah dari kulkas Cindy. Dan setelah memakan daging itu, si Jennifer pun tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Dan Cindy yang melihat itu seketika menjadi kaget. Lalu setelah kejadian itu, si Jennifer pun tiba-tiba langsung pergi dan tanpa berbicara sedikit pun. Me and Jennifer were there. I need to fight. Lalu pada keesokan harinya, terlihat semua siswa merasa sangat sedih dengan kejadian kebakaran yang terjadi di bar semalam, yang mana banyak sekali menewaskan orang di dalamnya. Lalu di sisi lain, terlihat Cindy sedang memikirkan tentang kejadian si Jennifer semalam itu. Where's it at? Monostat? Dan tak lama setelah itu, datanglah si Jennifer yang menghampiri Cindy dengan keadaan yang baik-baik saja. Jennifer. Besides the obvious surface flaws. Sucks to be them, I guess. Dan Cindy yang masih bingung, dia pun langsung bertanya kepada si Jennifer tentang kejadian semalam itu saat si Jennifer datang ke rumahnya dengan keadaan yang cukup aneh. Lalu si Jennifer pun berkata kepada Cindy, mungkin itu hanya halusinasinya saja. It's one of your more freakish, needy behavior. Lalu setelah pulang sekolah, Cindy pun menceritakan semua hal itu kepada pacarnya. Kalau semalam si Jennifer datang ke rumahnya seperti orang yang kerasukan setan jarian. It's about Jennifer. Dan mendengar cerita itu, si Chip ini malah menganggap kalau pacarnya ini sedang mengarang. Lalu kita pindah ke tempat lain, di mana di sini memperlihatkan si Jennifer sedang bertemu dengan si Jonas. Yang mana di situ juga si Jonas ini sedang bersedih karena sahabatnya meninggal dalam kejadian kebakaran semalam. So weird. Lalu dengan kecantikan dan juga body genjotable-nya, si Jennifer ini mencoba untuk menggoda si Jonas dan mengajaknya untuk pergi ke hutan. Lalu si Jonas yang sudah tidak bisa menahan kalau setidaknya ini sudah berdiri keras, dia pun langsung mengiyakan ajakan si Jennifer itu. Dan mereka pun akhirnya pergi ke tengah hutan. Lalu sampainya di tengah hutan, si Jonas ini sudah sangat gemetan. Dan dia pun berpikir bahwa mereka akan bercocok tanam di hutan itu. Tapi di sini tiba-tiba, ya, tiba-tiba si Jennifer pun berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan langsung memakan si Jonas. Lalu seorang guru yang mendengar teriakan dari si Jonas, dia pun malah berpikir kalau si Jonas sedang meluapkan kesedihannya dengan cara gogorowokan. Tapi di sini si guru ini penasaran
Dan dia pun langsung bergegas untuk menemui si Jonas. Dan sampainya di hutan, si guru ini pun seketika langsung kaget saat melihat kondisi si Jonas yang telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan terlihat tubuh si Jonas ini tercabik-cabik dan isi perutnya juga keluar. Lalu setelah membunuh si Jonas, terlihat di sini kalau wajah si Jennifer semakin bertambah cantik. Kemudian di sini akan berpindah kepada si Chip yang sedang menelpon si Nidi, yang mana dia mengajaknya untuk bertemu. Dan di sini dia juga membicarakan tentang kematian si Jonas yang sangat mengerikan itu. Lalu si Nidi yang mendengar hal itu, dia pun langsung kaget pas mendengar berita itu. Dan dia juga berkata kalau kejadian buruk yang terjadi di kotanya ini bukanlah suatu kebetulan. Burned to the ground, and our star linebacker was someone's snack pack. The period ends. I'd like to make an announcement. Lalu singkat cerita, sebulan setelah kejadian kebakaran dan juga kematian si Jonas, terlihat di sini kalau tubuh si Jennifer ini semakin rusak dan rambutnya juga terlihat sangatlah rontok dan juga wajahnya ini sangatlah pucat. Okay, the bass may be lower in the mix. No offense. Real needy. It was invented by the boy-run media to make us. Lalu pada saat pulang sekolah, teman si Nidi yang bernama si Colin mencoba mengajak si Jennifer untuk pergi berkencan. Dan di sini awalnya si Jennifer ini menolak. Namun setelah si Nidi ini berkata bahwa si Colin ini lumayan tampan, si Jennifer pun akhirnya langsung mengiyakan ajakan si Colin itu. Lalu pada malam harinya, terlihat si Colin sedang menuju ke rumah si Jennifer untuk berkencan dengannya. Dan di sini anehnya, tempat yang didatangi itu terlihat sangatlah sepi, seperti sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Lalu sampailah si Colin di rumah si Jennifer. Dan di dalam rumah, si Jennifer kemudian mencoba menggoda si Colin untuk mengajaknya bercocok tanam. We're really into vermin and death and shit. Lalu saat sedang menggenjot, ternyata di sini si Jennifer ini menggunakan kesempatan itu untuk memakan si Colin dan mencabik-cabiknya hingga dia tewas. Lalu kita pindah ke tempat lain dan ternyata di sini Nidi juga sedang bercocok tanam dengan pacarnya. Bentar, gua kira dari awal dia ini cewek culun cuy, gak bakal gitu sampai kayak gitu. Tapi ya ternyata dia juga suka dicolok cuy. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini saat Nidi sedang digenjot, dia pun merasakan ada sesuatu hal buruk yang sedang terjadi dan membuatnya tidak fokus bergenjot. What's wrong? Lalu Nidi pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Tapi saat di perjalanan pulang, dia pun melihat kalau si Jennifer berada di tengah jalan dengan tubuh yang berlumuran darah. Lalu sampailah dia di rumahnya. Nidi pun langsung mengunci pintu dan segera masuk ke rumahnya. Dan dia pun berpikir tentang keadaan si Jennifer yang terlihat aneh belakangan ini. Lalu Nidi pun langsung pergi ke kamarnya. Tapi di sini tiba-tiba, ya, Nidi pun langsung dikagetkan dengan si Jennifer yang sudah ada di kamarnya, tapi dengan keadaan yang baik-baik saja. Sedangkan tadi di perjalanan, dia pun melihat kalau si Jennifer ini tubuhnya dipenuhi dengan darah. Kemudian di sini si Jennifer pun bercerita tentang keadaannya saat ini kepada si Nidi. Bermula saat si Jennifer ini diajak oleh anggota band beberapa tahun yang lalu. Awalnya si Jennifer ini berpikir bahwa dirinya ini akan digenjot secara rame-rame. Tapi ternyata band itu mengajak si Jennifer pergi ke tengah hutan dan mereka pun akan melakukan sebuah ritual pemujaan setan. Para anggota band itu adalah pemuja setan,
Maksud kedatangan mereka di kota itu bukanlah sekedar konser, melainkan mereka juga mencari tubuh gadis perawan untuk dikorbankan kepada iblis agar band mereka ini semakin terkenal. Pada awalnya rencana ini berjalan lancar dan band itu pun semakin terkenal. Namun pada waktu si Jennifer yang menjadi tumbalnya, ritual itu pun menjadi kacau. Dan ternyata si Jennifer ini sudah tidak perawan sejak dia masih SMP. Dan si Jennifer ini tidak mati dan malah iblis itu bersemayam di tubuhnya. Dan di sini si Jennifer ini sebenarnya raga aslinya ini sudah mati. Namun karena tubuh aslinya ini dirasuki iblis, dan hal ini yang membuat dirinya bangkit dari kematiannya. Dan karena telah mati, membuat si Jennifer ini tiap bulan harus memakan tubuh manusia agar dirinya bisa cantik kembali. Dan dia juga bercerita bahwa di malam pas dia datang ke rumahnya itu hanya untuk menakut-nakutinya saja. Lalu setelah mendengar cerita dari si Jennifer, si Nidi ini merasa sangat sedih karena waktu itu dia tidak bisa menyelamatkannya. Lalu si Jennifer pun berkata kepada si Nidi bahwa dia tidak akan menyakiti si Nidi yang merupakan sahabatnya. Dan dia juga menambahkan bahwa dirinya kalau sudah kenyang, dia akan kembali ke bentuk semula untuk menjadi cantik dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan di sini Jennifer juga memperlihatkan kepada si Nidi saat tangannya dilukai dan tangannya akan segera sembuh dan kembali seperti semula tanpa ada bekas luka sedikit pun. Di sini si Nidi pun kemudian menjadi bingung dengan semua perkataan sahabatnya itu. Dan setelah percakapan itu, si Nidi kemudian meminta si Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Lalu keesokan harinya, saat di sekolah, si Nidi lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi kepada si Jennifer. Dan di sini Nidi akhirnya tahu kalau tubuh si Jennifer ini telah menjadi skubus. Skubus ini membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Dan cara membunuh skubus ini dengan cara menusuk jantungnya saat mereka sedang keadaan lemah. Dan setelah mengetahui hal itu, si Nidi kemudian menghampiri pacarnya dan menceritakan hal itu kepada pacarnya. Dan si Nidi juga meminta kepada pacarnya untuk tidak datang ke pesta dansa karena di situ si Jennifer akan mencari mangsa untuk dia makan. Demonic transference must forever feed on flesh to sustain the demon. Okay. The dance. It'll be like an all-you-can-eat buffet. Lalu setelah mendengar cerita dari si Nidi, si Chip ini malah tidak percaya dan menganggap kalau si Nidi ini sedang mengarang cerita. I'm not your guy anymore. Lalu setelah itu, si Chip pun pergi meninggalkan si Nidi karena dia ini menganggap kalau si Nidi ini sudah menjadi aneh. All over Chump was on his way to Lalu singkat cerita, acara dansa di sekolah mereka pun tiba. Dan di sini terlihat si Nidi berangkat sendirian untuk mengawasi si Jennifer. Lalu di tempat lain diperlihatkan si Chip atau manusia bebal ini. Dia pun berangkat ke pesta itu dan dia pun terlihat berjalan kaki sendirian. Dan di sini tiba-tiba si Chip ini dihadang oleh si Jennifer. Dan si Jennifer pun kemudian berkata kepada si Chip kalau si Nidi telah berselingkuh dengan si Colin tanpa sepengetahuannya. You know how Needy has been really upset. Dan si Chip yang mendengar hal itu kemudian merasa sangat sedih dan kecewa terhadap si Nidi. Lalu di sini si Jennifer mengajaknya ke tempat yang sepi. Dan sampainya di sana, si Jennifer langsung melemparkannya ke dalam kolam untuk dia makan.
Dan Cindy yang berada di pesta, dia pun merasakan kalau pacarnya ini sedang dalam bahaya. Kemudian Cindy bergegas ke rumah si Chip. Namun ibunya pun mengatakan bahwa si Chip telah pergi ke pesta itu. Dan mendengar hal itu, Cindy kemudian berlari dan mencoba mencari tahu keberadaan dari si Chip itu. Lalu tak lama kemudian, Cindy akhirnya berhasil menemukan si Chip yang sedang dimakan oleh si Jennifer. Dan Cindy yang melihat itu langsung berusaha menyelamatkan si Chip itu. Lalu singkat cerita, si Jennifer yang lengah kemudian ditusuk oleh si Chip dan dia pun langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Kemudian si Chip yang kehilangan banyak darah, dia pun akhirnya tewas di tempat itu. Dan di sini Cindy pun sangatlah sedih dan dia pun berencana untuk membalaskan dendamnya kepada si Jennifer itu. Lalu saat berhasil menemukan si Jennifer, di sini terjadi pertarungan kedua sahabat itu. Dan di sini akhirnya Cindy yang tahu kalau si Jennifer ini sedang lemah karena belum makan manusia, dia pun langsung menusuk jantungnya dan membuatnya seketika tewas di tempat itu. Lalu di sini ibu dari si Jennifer yang mendengar keributan dari kamar si Jennifer, dia pun langsung ke kamarnya dan dia pun melihat kalau si Jennifer telah terbunuh oleh si Cindy. Nah dari sinilah Cindy ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan pada akhirnya juga kita bakal diperlihatkan bahwa Cindy ini bisa terbang karena Cindy ini mendapatkan luka gigitan dari si Jennifer. Dan hal itu membuat Cindy ini memiliki sebagian kekuatan iblisnya. Dan Cindy lalu menggunakan kekuatan itu untuk keluar dari rumah sakit jiwa itu. Dan setelah itu Cindy mencari tahu semua anggota band yang di awal film tadi dan membunuh seluruh anggotanya. Dan gue dari tim Era Pengecerit, dan seperti biasa, terima kasih.